Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan materi kita setelah yang tadi ya, panjang kurva. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai luas permukaan benda putar, jadi istilahnya luas kulit dari solid kita ya. Nah, ini terakhir sebenarnya topik di aplikasi integral, tapi topik ini sebenarnya hanya topik tambahan. Ibu prefer Ananda membaca gitu ya, membaca, cuman Ibu akan terangkan sedikit dan untuk soal-soalnya coba dibahas, karena sebenarnya statistika itu Anda juga akan dapat mata kuliahnya ya, entah itu kalau tidak salah di semester 3 gitu atau semester 4 gitu ya. Nah, cuman sedikit saja membahas yang namanya statistika itu merupakan salah satu bidang ilmu sebenarnya di matematika ya, yang menghitung tentang peluang kejadian, kemudian pokoknya yang berhubungan dengan kejadian tertentu gitu. Baik itu nanti kita akan memprediksi, kemudian dengan peluang ya, dengan peluang itu kita bisa memprediksi atau memodelkan gitu, membuat model-model baru gitu. Nah, sekarang sedikit perkenalan saja. Kalau misalnya yang berhubungan dengan statistika pasti namanya peluang gitu ya. Kalau misalnya Ibu punya A menyatakan suatu kejadian, jadi kejadian itu merupakan himpunan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Anggap misalnya Ibu ngelempar satu koin gitu. Satu koin. Nah, misalnya A itu suatu kejadian yang merupakan himpunan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kalau misalnya Ibu pengen kejadian munculnya angka gitu. Jadi ya himpunannya hanya ada satu saja ya, angka saja. Karena dia satu koin gitu ya. Jadi satu angka saja. Maka peluang kejadian A dinotasikan dengan PA itu memiliki sifat yang pertama untuk setiap kejadian A namanya peluang itu pasti berada di antara 0 dan 1. Jadi ketika Anda tahu orang menyebutkan oh peluangnya itu sepertiga gitu, itu masih wajar gitu ya. Atau peluangnya itu setengah, itu masih wajar gitu. Nah, tapi seandainya disebutkan peluangnya min setengah itu nggak mungkin, karena peluang itu di antara 0 sampai 1. Atau misalnya peluangnya 3, itu juga nggak mungkin, karena ya peluang sekali lagi berada di antara 0 sampai 1. Kemudian, jika S itu menyatakan himpunan semua kejadian yang mungkin, jadi yang tadi kita punya A ya, himpunan suatu kejadian yang merupakan himpunan hasil yang kita pengen gitu. Misalnya tadi Ibu pengen angka ya cuma satu angka aja gitu. Nah, dari sini Ibu bisa state kalau NA atau banyaknya kejadian A itu hanya ada satu. Munculnya dalam satu koin kan kalau nggak muncul angka, kalau nggak gambar ya. Nah, sekarang diperkenalkan S. S itu katanya merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin. Jadi kalau semua kejadian yang mungkin, seandainya Ibu punya satu koin, kejadian yang mungkin apa? Ya kejadian yang mungkin itu bisa angka, bisa gambar. Atau dari sini Ibu sebutkan NS itu sama dengan 2 gitu. Ada dua kejadian, ada dua mata hasil gitu ya. Nah, sekarang maka peluang dari S itu sama dengan 1. Jadi peluang yang namanya himpunan semua kejadian itu 1. Nah, sekarang jadi dari sini wondering ya, maksudnya kita pengen tahu oh dari mana sih mencari peluang? Yang namanya peluang itu untuk peluang A misalnya itu diperoleh dengan merasiokan atau membagi banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semua kemungkinan hasil kita. Jadi banyaknya kejadian A, misalnya Ibu pengen tahu peluang A, ya berarti kejadian A itu ada 1, banyaknya kejadiannya dibagi dengan NS-nya ada 2, berarti setengah. Ini masuk akal ya, kan setengah berada di antara 0 dan 1. Jadi peluang untuk munculnya angka pada pelemparan satu koin itu setengah. Gitu. Nah sekarang kalau untuk S gimana? Ya kalau misalnya Ibu mau cari peluang S, itu akan sama dengan NS dibagi dengan NS. Artinya apa? 2 dibagi 2, 1 gitu. Makanya himpunan peluang semua kejadian yang mungkin itu pasti 1. Jadi misalnya kejadian seluruhnya itu kemungkinan terjadinya adalah 1, pasti terjadi gitu ya. Nah sekarang kalau Ibu punya 2 kejadian A dan B yang saling bebas ini berarti nggak ada berkaitan satu sama lain, maka syarat saling bebas itu apa? Peluang A gabung peluang B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau misalnya Anda tahu gabungan gitu ya, jadi kalau saling bebas, kalau misalnya dibuat dalam diagram Venn, ini semesta kita, ini A, kemudian ini B, karena dia saling bebas ya katanya ya. Kalau mau digabung ya peluang A gabung peluang B gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia punya irisan berarti dia nggak disebut peluang yang saling bebas ya.
bukan kejadian saling bebas. Kalau misalnya Ibu punya seperti ini, nah itu kan bukan dua kejadian yang saling bebas ya, berarti nggak bisa dibuat dalam PA tambah PB, nggak bisa. Karena ada ada daerah yang merupakan irisan dua kejadiannya itu. Berarti yang saling bebas itu yang bagian ini. Oke, nah sekarang coba kalau misalnya pada pelemparan satu mata dadu ya, jadi satu mata dadu menurut Ananda S-nya itu apa? Apa saja isinya. Kemudian seandainya Ibu nyatakan A itu adalah munculnya mata dadu ganjil, munculnya mata dadu ganjil. Nah, menurut Ananda kira-kira A itu apa aja isinya gitu ya. Nah, kemudian nanti coba cari berapa PA. Berapa. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, kemudian Anda dikenalkan dengan peubah acak. Nah, peubah acak ini sebenarnya materinya banyak untuk peluang ya, banyak sekali di setelah-setelahnya. Cuman di sini hanya dibahas sedikit-sedikit tentang definisi-definisinya aja. Ibu juga membahas tentang definisi-definisinya saja. Suatu peubah acak X merupakan suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu ruang sampel S. Jadi kita tahu ya, S tadi ya, jumlah semua banyak kejadian, yang menghubungkan setiap titik contoh E pada S dengan suatu bilangan real. Jadi gitu ya, jadi menghubungkan antara E pada S, jadi S tadi kan bisa saja isinya E1, E2, E3, dan seterusnya sampai EN misalnya. Nah, jadi kalau nasab peubah acak itu adalah yang menghubungkan menghubungkan E, masing-masing E tadi ke suatu nilai real. Jadi ini akan bernilai real. Contohnya pada pelemparan 3 koin setimbang. Berarti kalau 3 koin, berarti Ibu bisa punya banyak kemungkinan ya S-nya ya. S-nya itu bisa munculnya angka-angka atau angka-angka gambar, atau Ibu punya angka gambar angka, atau Ibu punya angka gambar-gambar, kemudian Ibu punya juga angka gambar angka gambar, atau misalnya dan seterusnya ya. Jadi ini coba Anda cari, ada 8 itu kalau nggak salah, 8 kemungkinan S-nya. Nah, jadi pada pelemparan koin setimbang ini kira-kira ada berapa S-nya. Nah, sekarang bagaimana menentukan peubah acaknya? Nah, misal ya, Ibu menyatakan yang namanya E itu adalah kejadian munculnya 2 angka. 2 angka ya pada pelemparan 3 koin. Maka X besar E itu adalah yang memetakan semua kejadian munculnya 2 angka kepada X real. Jadi ada berapa banyak kemungkinan bahwa nanti akan muncul 2 angka. Jadi langsung saja kalau seperti itu ya, Ibu list semua S kita. Jadi nggak usah Anda tentukan sendiri karena kita butuh ternyata di sini ya. Kita list semua S-nya. Berarti Ibu punya angka-angka-angka, kemudian angka-angka gambar, kemudian Ibu punya angka gambar angka, Ibu punya gambar angka-angka, kemudian Ibu punya gambar angka gambar, kemudian Ibu punya gambar gambar angka, kemudian Ibu punya gambar gambar gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi. Satu lagi angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, kemudian gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Apa yang kurang satu lagi? Gambar angka-angka ya. Oh, gambar angka-angka sudah. Angka gambar angka. Gambar angka gambar udah. Gambar-gambar angka. Angka gambar-gambar. Terakhir angka gambar gambar. Angka gambar-gambar belum ya, pas 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8 ya. Nah sekarang, jadi pada kasus pelemparan 3 koin setimbang, kira-kira munculnya 2 angka itu ada berapa kejadian? Kita lihat ya, 2 angka ya. Hanya 2 angka di sini diminta. 1, 2, 3. Ada 3 kejadian. Berarti XE atau E itu adalah kejadian munculnya 2 angka akan sama dengan 3. Jadi inilah yang disebut dengan yang namanya peubah acak gitu. Jadi memetakan kejadian kita tadi ke suatu bilangan real. Seperti itu ya kira-kira contohnya. Nah sekarang
distribusi peluang lagi. Nah, distribusi peluang dari suatu peubah acak X, seperti yang tadi, yang ini peubah acak X gitu, langsung digeneralisasi jadi X saja, nggak ada E-nya, jadi suatu kejadian apa gitu kita nyatakan ya, merupakan semua kemungkinan nilai untuk X, beserta peluang kejadiannya. Jadi semua kemungkinan nilai maksudnya apa? Ini kan tadi Ibu ambil E, kita munculnya 2 angka. Seandainya munculnya 1 angka gimana? Jadi E itu misalnya Ibu pilih muncul 1 angka, kemudian E itu bisa juga muncul 2 angka, kemudian E itu bisa muncul 3 angka, dan itu udah mentok ya, 3 angka, dan satu lagi apa? Munculnya nggak ada angka. Kan bisa jadi dia nggak muncul ya, tidak muncul angka, atau nggak muncul angka. Muncul angka. Atau misalnya di sini 0, bisa itu ya, atau angkanya ada 0 gitu. Nah, itu XE-nya memetakan gimana? Kalau X untuk memetakan 0 angka, ada berapa kejadian? Ada 1 ya, gambar. Kemudian X untuk 1 angka ada berapa? 1 angka berarti ada 1, 2, ada 2. X untuk 2 angka, kita tahu tadi untuk 2 angka ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk X 3 angka, 3 angka berarti ada 1. Berarti ini X 1 angka ada 3 juga ya. Ini harusnya ada 3 juga. Coba kita cek 1 angka itu ada 1, 2, 3. 3 juga ya. Nah, ini semua dinamakan dengan distribusi peluang. Jadi jumlah total semuanya pasti sama dengan NS gitu. NS kita adalah 8, berarti jumlah total semua 8. Ini disebut dengan distribusi peluang. Nah, sekarang kalau distribusi peluang itu biasanya bisa dibuat dalam tabel ya. Namanya tabel distribusi gitu. Jadi kira-kira seperti ini tabel distribusinya. Nah, peubah acak itu dibagi 2. Ada namanya peubah acak diskrit dan ada peubah acak kontinu. Nah, Anda tahu kalau namanya diskrit itu pasti bisa dicacah atau bisa dihitung atau dinyatakan dalam notasi sigma gitu ya. Nah, sedangkan yang namanya kontinu itu ya dalam interval. Yang namanya interval itu nggak bisa dicacah. Pasti hubungan nanti ke integral karena notasi sigma itu kontinunya adalah integral gitu ya. Nah, sekarang peubah acak diskrit punya distribusi peluang seperti ini, maka ekspektasi dari X, jadi ekspektasi itu sama dengan harapan ya, jadi ini harapan dari X itu dinotasikan dengan EX, yang kalau misalnya disebut juga rata-rata, jadi pengennya rata-rata kita muncul ada berapa, nah itu dinotasikan dengan mu, nah rumusnya itu seperti ini, X1 kali P1, P1 itu peluang pada kejadian yang kita pengen, misalnya tadi X-nya sama dengan 0, ada berapa gitu ya. Kalau misalnya Ibu buat pindahkan yang tadi, X-nya bisa jadi 0, 1, 2, dan 3. Kemudian peluang X sama dengan X kecil kita 0, 1, 2, 3. Itu di sini tadi 1, 3, 3, 1, karena peluang ya, berarti dibagi 8, dibagi 8, dibagi 8, dibagi 8. Karena peluang ya, karena kalau misalnya peluang kita tahu dibagi dengan total semuanya. Nah, jadi akan sama dengan X1 dikali P1, berarti X1-nya 0 dikali 1/8 ditambah X2 kali P2, X1 dikali 3/8 dan seterusnya ya. Itu adalah nilai mu-nya. Nah, atau kalau misalnya dalam secara umum dinyatakan dalam notasi sigma. Nah, selanjutnya kalau untuk peubah acak kontinu sama, cuman sekarang karena sudah dalam kontinu berarti intervalnya interval yang tidak bisa dicacah ya. Jadi intervalnya A sampai B gitu. Nah, kalau misalnya X menyatakan suatu peubah acak kontinu dan peubah acak kontinu itu punya fungsi peluang ya. Fungsi peluangnya namanya PDF gitu. Nah, atau kepekatan jadi density function gitu ya. Probability density function. Nah, nanti fungsi itu dinyatakan dengan F kecil X. Nah, jadi sifatnya F kecil X itu pasti besar sama dengan 0. Karena yang namanya fungsi peluang, yang namanya peluang pasti besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kemudian peluang dari X di antara A dan B itu bisa dinyatakan dengan ini, integral dari A sampai B fx dx. Makanya ini aplikasi integral namanya karena penggunaan integral ya. Kemudian kalau misalnya Ibu punya suatu, apa namanya, kalau ini kan titik hasil ya bagiannya gitu. Kalau ini himpunan semestanya, jadi himpunan semua hasil kita tadi,
semua hasil kita tadi, yang si S besar tadi, sedangkan ini misalnya suatu kejadian A yang mengambil titik A, B, A kecil, B kecil yang merupakan himpunan bagian dari A besar, B besar gitu ya. Bisa dihitung dari A sampai B integralnya fx dx. Nah, tapi seandainya Ibu pengen menghitung semua hasil A besar sampai B besar, itu sama dengan menghitung semua kemungkinan kejadian di titik sampel kita yang S besar ya. Hasilnya sama dengan 1. Sama saja kita nyatakan misalnya peluang S itu kan sama dengan 1 ya. Ini dia. Nah, maka ekspektasi atau nilai harapan atau nilai mu tadi akan sama dengan mencari A sampai B, X dikali Fx. Kalau yang tadi, perhatikan. Ini X dikali P kita, PI-nya gitu ya. PI-nya jadi peluangnya. Kalau ini peluangnya dinyatakan dalam fungsi gitu ya. Jadi X dikali Fx dx, tapi di antara A sampai B. Nah, A sampai B ini tergantung dari himpunan hasil kita. Himpunan hasil kita dalam selang berapa sampai berapa pengennya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin soal latihan dibaca-baca saja. Kemudian untuk soal distribusi peluang. Nah, kemudian ini juga coba dibaca saja, hanya pelengkap saja. Ini perkenalan ya, perkenalan dengan aplikasi pada statistik. Jadi untuk materi ujian mungkin tidak sampai di sini. Untuk aplikasi di statistik, ujian mungkin hanya sampai bagian ini untuk menghitung luas permukaan putar saja. Nah, kalau untuk bagian aplikasi lainnya ini hanya sekedar tahu gitu. Cuman Ibu tetap upload juga videonya supaya Anda belajar sedikit ya nanti sebelum kuliah. Jadi sudah sedikit paham tentang aplikasi di statistik untuk integral. Nah, jadi sekian video dari Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda belajar. Insya Allah kita akan mengadakan pop quiz itu di hari Selasa ya. Jam 19.30 sampai selesai. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung hubungi Ibu, atau misalnya mau diskusi dulu dengan temannya, kemudian tanya Ibu juga boleh gitu ya. Sekarang Ibu tutup pertemuan kita. Oke, selamat belajar, bahas-bahas soalnya, kemudian jangan lupa untuk pop quiz dan persiapan untuk ujian kita nanti. Oke, selamat sore atau siang atau pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.